Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 38 PKM 70 judul FIPA UNY. Penelitian yang kami ajukan yaitu tentang uji aktivitas antibakteri ekstrak biji pepaya, fenolik, Carica papayalin terhadap Streptococcus mutan penyebab karies gigi secara in vitro. Kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Ahmad Malik Akbarudin, dengan kedua Yusuf Prabowo, dan yang terakhir Titan Wikama Putra. Selanjutnya pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Berdasarkan hasil survei kesehatan rumah tangga tahun 2004, tingkat karies gigi di Indonesia mencapai 90,05%. Dan nilai ini relatif terus meningkat setiap tahunnya. Penyakit karies gigi disebabkan oleh beberapa bakteri. Salah satu bakteri utama penyebab karies gigi adalah Streptococcus mutan. Di sisi lain, tanaman obat sering dimanfaatkan sebagai tanaman herbal yang mudah didapat dengan relatif kecil efek sampingnya. Salah satunya adalah pepaya. Biji pepaya di masyarakat belum dimaksimalkan secara optimal. Padahal dalam biji pepaya memiliki kandungan senyawa aktif seperti golongan fenol, alkaloid, dan saponin. Senyawa fenol pada biji pepaya memiliki kemampuan antibakteri dengan cara mendenaturasi protein sel bakteri. Melalui penelitian ini diharapkan senyawa fenolik pada biji pepaya dapat diekstrak dan diuji aktivitas aktif antibakterinya dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana aktivitas antibakteri ekstrak biji pepaya dalam menghambat bakteri Streptococcus mutan. Yang kedua, berapa konsentrasi paling optimum ekstrak biji pepaya dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutan. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak biji pepaya untuk menghambat bakteri Streptococcus mutan. Dan yang kedua, mengetahui konsentrasi paling optimum ekstrak biji pepaya dalam upaya menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutan. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya artikel ilmiah atau media populer untuk publikasi hasil penelitian, serta adanya penelitian yang lebih lanjut. Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa dapat menambah wawasan baru dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapat. Kemudian, mengetahui cara pembuatan antibakteri dari biji pepaya untuk mengurangi aktivitas bakteri Streptococcus mutan penyebab karies gigi. Bagi masyarakat, dapat menerapkan metode antibakteri menggunakan biji pepaya untuk mengurangi aktivitas bakteri Streptococcus mutan penyebab karies gigi. Tanaman pepaya. Tanaman pepaya merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko. Tanaman ini menyebar ke benua Afrika dan Asia. Yang kedua, biji tanaman pepaya. Biji pepaya mengandung senyawa yang mempunyai aktivitas antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, termasuk pertumbuhan bakteri Streptococcus mutan. Yang ketiga, senyawa fenolik. Senyawa fenolik merupakan senyawa yang dapat ditemukan pada sebagian besar tumbuhan.
Streptococcus mutan merupakan penyebab utama penyakit karies gigi. Yang kelima adalah ekstraksi, merupakan proses penyaringan senyawa kimia yang terdapat di dalam bahan alam. Pada penelitian ini, kami menggunakan ekstraksi untuk mendapatkan senyawa fenolik pada biji pepaya. Yang keenam, antibakteri. Antibakteri merupakan zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri. Uji aktivitas antibakteri meliputi pembuatan media, inokulasi, dan uji aktivitas bakteri itu sendiri. Yang ketujuh, pengamatan dan pengukuran uji antibakteri. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui aktivitas antibakteri terhadap laju pertumbuhan bakteri tersebut. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai Agustus 2020. Tempat di Laboratorium Agnipa UNJ. Populasi dalam penelitian ini adalah semua bakteri Streptococcus mutan. Dan sampel penelitian ini adalah kultur bakteri Streptococcus mutan. Metode dan teknik sampling menggunakan RAL dengan 4 pelakuan dengan konsentrasi yang berbeda-beda dan 3 pengulangan. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah Erlenmeyer, glass beaker, neraca analitik, pipet tetes, kompor, kapas, magnetic stirrer, hot plate, autoclave, dan jangka sorong. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah biji pepaya, etanol 70%, hidran agar atau alut. Penelitian ini yang pertama adalah melakukan ekstraksi biji pepaya, kemudian pembuatan media nutrien agar, sterilisasi alat, inokulasi bakteri, pembuatan media pengujian, uji aktivitas antibakteri, dan melakukan pengamatan dan pengukuran, kemudian dianalisis dengan ANOVA dengan uji Duncan. Biji pepaya dicuci bersih, kemudian dihancurkan dengan blender tanpa pelarut. Kemudian biji pepaya sebanyak 50 gram yang sudah hancur direndam dalam 500 ml etanol 70% selama 3 hari. Pembuatan media, nutrien agar sebanyak 0,56 gram dilarutkan dalam 20 ml Aquades menggunakan Erlenmeyer. Kemudian dihomogenkan dengan stirrer di atas penangas air sampai mendidih. Sebanyak 5 ml dituangkan masing-masing pada 2 tabung reaksi steril dan ditutup dengan aluminium foil. Kemudian sterilisasi dengan autoclave suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lelatan ose disterilisasi dengan inokulasi dilakukan pada media agar miring. Lapisan dasar dibuat dengan menuangkan 65 ml nutrien agar ke dalam 6 cawan Petri. Suspensi bakteri dicampurkan ke dalam media pembenihan nutrien agar. Uji aktivitas dilakukan dengan cara larutan uji ekstrak biji pepaya dengan berbagai konsentrasi, masing-masing diteteskan pada sumur yang berbeda sebanyak 50 mikroliter. Kemudian dilakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan setelah 1 kali 24 jam dan parameter pengamatan adalah diameter zona hambat. Mungkin itu yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya selaku presenter mewakili tim, saya memohon maaf. Akhir kata, terima kasih.
dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.